Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Terpuji nama Tuhan oleh karena kita diberkati kembali di Sabat yang baru ini. Dan sebelum kita merangkumkan pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu atas kasih karuniamu. Kami sudah tiba di hari Sabat yang baru dan saat ini kami ingin mengulangi kembali pelajaran sekolah Sabat yang kami sudah pelajari. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mengampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita untuk satu minggu yang baru saja kita lalui, judulnya lumayan bagus ya, berlagak seperti Allah. Apa sih sebenarnya inti daripada pelajaran sekolah Sabat kita yang baru berlalu ini? Di dalam Yesaya 25 ayat 9 firman Tuhan katakan, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Setelah seorang pendeta berbicara tentang kesombongan, seorang wanita datang kepadanya, dan apa yang dia lakukan adalah dia datang kepada pendeta bertanya, dosa apakah itu? Oleh karena wanita ini merasa bahwa dia berdiri di depan cermin, lalu mengamat-amati wajahnya yang cantik. Dia katakan, beberapa hari lalu saya berdiri 1 jam di hadapan cermin mengagumi kecantikan saya. Oh, itu rupanya. Lalu sahut pendeta, ini bukan dosa kesombongan, itu adalah dosa imajinasi. Ayat hafalan kita sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya 25 ayat yang ke-9. Diceritakan seorang pendeta setelah berkhotbah tentang kesombongan, didatangi seorang wanita dan bertanya kepada pendeta, "Pendeta, saya merasa tertekan dan ingin mengakui dosa saya yang besar." Lalu pendeta bertanya, "Dosa apa itu?" Wanita ini berkata, "Saya 1 jam berdiri di hadapan cermin untuk menyaksikan, mengagumi akan kecantikan saya." Oh, sahut pendeta, itu bukan dosa, tetapi itu adalah merupakan bukan dosa kesombongan maksudnya, tapi itu adalah dosa imajinasi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa hubungannya dengan pelajaran kita pada Sabat yang baru saja kita lalui sepanjang 1 minggu tentang pelajaran ini? Ada banyak orang di atas dunia ini yang selalu berimajinasi, berangan-angan. Ini juga kalau kita tidak kendalikan bisa menjadi kesalahan yang besar. Apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di dalam pelajaran kita, Yesaya pasal 13, adalah hukuman yang dilakukan terhadap bangsa-bangsa yang selama ini bercita-cita, berimajinasi, menginginkan kehancuran bangsa lain, khususnya di sini adalah umat-umat Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 13 ayat 1,
Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, kata firman Tuhan. Kepada orang-orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Yesaya 13 ayat 11. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa nubuatan tentang bangsa-bangsa dimulai dengan Babel? Di dalam pelajaran kita ini, ternyata Babel menjadi negara adikuasa yang menaklukkan Yehuda dan menawan Babel. Hampir di seluruh pelayanan Yesaya, Asyur berkuasa atas Babel. Dan sejak tahun 728 hingga 648, Tiglat-Pileser yang ketiga dan raja-raja Asyur merebut Babel secara keseluruhan. Namun di dalam kitab Yesaya 13 ayat 2 sampai 22 diceritakan bagaimana akhir dari kota Babel yang besar itu. Saudara-saudara, tahun 626 sebelum Masehi, Nabopolassar, seorang Kasdim, memulihkan kerajaan kemuliaan Babel ini, dan disinilah dikenal sebagai awal dinasti dari Neo-Babylon. Dan turut serta dengan Media dalam penaklukan Asyur anaknya. Nebukadnezar yang kedua adalah merupakan raja yang telah menaklukkan dan mengasingkan penduduk Yehuda. Lalu bagaimana akhir daripada kerajaan Babel ini? Daniel pasal 5 menuliskan bahwa tahun 539 sebelum Masehi, Medo Parsi di bawah kepemimpinan Kores menaklukkan Babel. Saudara-saudara, tahun 482 sebelum Masehi, Ahasweros yang pertama dengan brutal menumpas pemberontakan bangsa Babel terhadap pemerintahan Persia dan menghancurkan dewa Marduk yang kita kenal dengan dewa utama bangsa Babel. Dan Babel ini yang permai di antara kerajaan-kerajaan yang merupakan perhiasan orang Kasdim yang megah, menjadi seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikkan. Ini ditulis dalam Yesaya pasal 13 ayat yang ke-19. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini kita melihat bahwa kejatuhan Babel yang menjadi adikuasa sebelumnya ini sudah dinubuatkan jauh. Namun saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak manusia di dunia ini, apalagi mereka yang memegang jabatan di dalam pemerintahan, pada waktu diingatkan kadang-kadang tidak memperdulikan peringatan itu, amaran itu. Di dalam pelajaran kita hari Selasa, kejatuhan Raja Gunung, Yesaya pasal 14. Sebagai respon kepada kejatuhan Babel dalam Yesaya pasal 13, yang membebaskan umat Allah dalam pasal 14, Yesaya mengucapkan ejekan yang merupakan gambaran, yaitu terhadap Raja Babel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang digambarkan kepada Raja Babel ini? Raja Babel dibuat gambarannya, dosanya adalah menyamai yang maha tinggi. Menyamai yang maha tinggi. Ini adalah satu kesombongan. Menyamai yang maha tinggi. Dan ini juga merupakan satu gambaran terhadap iblis. Saudara-saudaraku, keangkuhan dari Raja Babel ini adalah merupakan
persamaan daripada keangkuhan yang terjadi, kesombongan yang terjadi di sorga. Itulah sebabnya kenapa dalam kitab Yehezkiel pasal 28 menjelaskan tentang kesombongan di sorga yang terlalu berani melawan penguasa setempat. Siapa itu? Allah sendiri, Yesus di sana. Itulah sebabnya Yesaya 28 ayat 2 katakan, ya, engkau berkata aku adalah Allah padahal engkau adalah manusia dan bukan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini merembet kemana-mana. Para penguasa di dunia ini terlibat, terperangkap di dalam kesombongan bila mana mereka sudah menjabat. Dan ini sebenarnya adalah roh yang disuntikkan oleh setan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita berikutnya membicarakan tentang gerbang sorga. Ada apa sih tentang pelajaran ini? Yesaya pasal 13 dan Yesaya pasal 14. Pelajaran yang ditekankan di sini adalah bagaimana usaha penyelamatan yang dilakukan, satu dengan cara manusia, yang kedua dengan cara Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di Betel kita tahu ceritanya yang ditulis dalam Kejadian pasal 28 ayat 17. Pada waktu Yakub lari karena dikejar oleh abangnya Esau. Dalam kelelahan ia tertidur dan bermimpi. Dia melihat gerbang sorga terbuka. Dan ada tangga yang dari atas sampai ke bawah di mana malaikat-malaikat naik turun. Dalam gambaran yang berikut di Babel, saudara-saudara, setelah air bah, kita tahu bahwa Nimrod memimpin orang-orang pada zaman itu dengan keangkuhan membangun menara Babel dari dunia menjulang ke langit. Kalau tadi datang dari sorga dilihat turun ke bawah, malaikat naik turun. Sekarang dibangun oleh manusia itu dari bawah ke atas. Dengan menaranya dan kuil-kuil jigurat yang dibangun oleh manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat bahwa keselamatan bukanlah usaha dari manusia, bukan dari bawah ke atas. Usaha keselamatan adalah dari atas ke bawah. Artinya rencana sorga itu dari sorga rencana itu, bukan dari manusia. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita pergi kembali kepada Babel. Setelah mereka membangun menara Babel, maka apa yang terjadi? Kekacauan. Setelah mereka dikacaukan, tidak ada lagi yang bisa melanjutkan pembangunan itu. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, kata firman Tuhan tadi. Dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan ku berhentikan. Dan orang congkak akan ku patahkan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini jadi pelajaran juga buat kita. Jangan menyombongkan diri. Saya melihat sekiranya kita sadar, memahami bahwa awal kehancuran dari semua yang terjadi di bumi ini, bahkan dari sorga, adalah kesombongan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat sejarah Babel tadi yang saya sudah ceritakan. Pada waktu Nimrod berkata, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudaraku, cita-cita ini sangat luar biasa. Tetapi ini diselimuti oleh karena ketidakpercayaan kepada Tuhan dan kesombongan. Saudara-saudara, baiklah kita turun, kata Tuhan. Mengacau kebalaukan di sana bahasa mereka.
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan oleh Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah Tuhan bertindak, tidak akan ada orang yang sanggup untuk melakukannya lagi, melanjutkannya lagi. Saudara-saudara yang kasih, mari biarlah pelajaran dari Babel tadi, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan itu, yang menjadi perhiasan orang Kasdim itu, sekarang sama seperti Sodom dan Gomora, hancur saudara, dihancurkan. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah rubuh, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Saudara-saudara yang kasih, kita di dalam dunia yang jahat, banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak penipuan, banyak pengkhianatan, banyak dendam, kebencian di atas dunia ini. Pelajaran ini penting buat kita. Jangan berlagak seperti Allah. Babel berlagak seperti Allah. Dia menjadi negara adik kuasa, seolah-olah tidak akan hancur. Ingat mimpi Nebukadnezar dengan patung yang luar biasa. Kemudian oleh karena kesombongannya dalam Daniel pasal 4, dia direndahkan seperti binatang. 7 tahun saudara-saudara, dia harus hidup di padang belantara. Keangkuhan membuat dia hancur. Tapi untung dia bertobat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 14 ayat 31-32, merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Ya, akhir-akhirnya kembali juga kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, Allah kita ini Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi. Itu sebabnya dalam pelajaran terakhir ini, kemenangan Sion. Dalam Yesaya 24 sampai 27. Yesaya 13 sampai 23 adalah nubuatan menentang bangsa-bangsa. Dan Yesaya pasal 24 sampai 27 adalah kekalahan musuh-musuh Allah secara global dan pembebasan umat Allah. Kejatuhan dan kehancuran Babel secara literal adalah kejatuhan kerajaan Babel dalam Yesaya 21 ayat 9, sebuah penghakiman hari Tuhan yang digambarkan dalam Yesaya 13 ayat 8, ayat 6 dan 9. Sementara secara nubuatan yang lebih jauh tentang kejatuhan dan kehancuran Babel yang dahsyat, yaitu ada hari Tuhan, hari penghukuman, hari pembalasan, hari pembinasaan yang ditulis dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-8. Saudaraku yang kasih, oleh sebab itu, melalui pelajaran sekolah sahabat 1 minggu yang barusan kita lalui, ingat, kesombongan menyerupai Allah, berlagak seperti Allah, seperti orang hebat, seperti orang yang kuat, tidak ada yang menandinginya. Saudaraku, semua itu akan berakhir dan dibinasakan. Kemenangan Sion yang terakhir di dalam Yesaya 24 sampai 27. Kegenapan Yesaya 24 ayat 23 katakan, Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Di dalam kitab Wahyu 21 ayat 2, di Yerusalem baru. Itulah yang sebenarnya yang disediakan Tuhan bagi kita. Kesimpulan dalam pelajaran sekolah sahabat ini, kerajaan Asyur atau Babel dalam waktu yang cukup lama bertindak sombong.
kejam, menguasai dan menaklukkan bangsa-bangsa, termasuk kerajaan utara yaitu Israel dan kerajaan selatan yaitu Yehuda. Mereka seperti apa? Berlagak seperti Allah. Itu sebabnya Asyur atau Babel yang dilambangkan dengan iblis oleh karena sesuai karakternya. Iblis atau setan akan dihancurkan dan dibinasakan, dan kerajaan Kristus akan kekal untuk selama-lamanya. Apa undangan kepada kita sekarang ini? Selagi ada waktu saudara, mari kita bertobat. Waktu ini adalah waktu yang penting, mengambil keputusan kembali kepada Tuhan. Jauhkan kesombongan. Kenapa saudara? Di saat orang berdosa datang, melihat Kristus ditinggikan di Kalvari, kesan yang Allah tanamkan dalam pikirannya, maka ada kasih yang melampaui apapun yang dapat dipikirkan. Manuskrip rilis jilid 6 halaman 32. Semoga dengan pelajaran ini, saya rindu kita semua lebih setia, merendahkan hati, jauhkan kesombongan. Saudara, itu tidak berarti bila mana Tuhan sudah datang melakukan tindakan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu. Biarlah pelajaran sekolah sahabat yang barusan saja kami rampungkan kembali. Tuhan, menjauhkan kami dari segala kesombongan. Biarlah kami hidup dalam kerendahan hati, mengandalkan Tuhan, dan setia untuk melayani dengan sukacita. Memberkati seluruh umat yang sedang mendengarkan, bahkan yang sudah belajar sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya kami dibaharui, sehingga kami seperti karakter Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.